Baiklah, kita mulai saja ya, karena sudah jam 2 siang. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat siang untuk kalian semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas S ya. Jadi yang hadir hari ini yaitu ada 6 orang, yaitu Albertus Arif Rinardi. Selanjutnya yang hadir Bagus Andika. Selanjutnya Eldel Trudis Helena Dopo. Selanjutnya yang hadir Niputu Irmayanti Fadila. Selanjutnya yang hadir Niloh Gede Cynthia Pramesti. Selanjutnya yang hadir Desa Putu Arista. Ya. Dan untuk ujian akhir semesternya nanti kita laksanakan hari Kamis ya. Karena Jumat Sabtu itu persiapan Hari Raya Saraswati ya. Jadi Bapak majukan ke hari Kamis yaitu tanggal 28 Januari 2021 ya. Ingat itu. Nanti UAS-nya atau ujian akhir semesternya dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021 ya. Untuk materinya nanti dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 ya. Nanti materi mana yang Bapak akan munculkan ya. Karena Bapak belum buat juga soalnya. Nah, Bapak share dulu materinya. Mana ini? Nah, topik hari ini yaitu masih berkaitan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 sebagai sebuah sistem informasi di dalam penghitungan gaji ya. Jadi sekarang kita akan menghitung yaitu pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi ya dengan status kawin dan istrinya bekerja ya. Jadi antara suami dan istri di sini dijadiin satu ya. Pendapatannya dan pelaporannya ya. Dan di sini sudah ada contoh soal ya. Jadi pertama ada namanya Susilo ya dengan status kawin ya, istri bekerja dan tanggungan 3 orang. Jadi disimbolkan dengan K/I/3 ya. K-nya itu kawin, I-nya itu istri, 3-nya itu adalah jumlah tanggungannya 3 orang ya. Ingat tanggungan di pajak itu maksimum 3 orang. Biarpun punya 4 tanggungan, tetap dihitung 3 orang. Ya. Nah, di sini namanya Susilo, misalnya statusnya KI 3, gajinya 21 juta ya, misalnya per bulan, dengan potongan iuran pensiunnya 4,5%. Kemudian ada Dewi ya. Jadi Dewi di sini adalah istrinya dari Susilo ya. Dengan status sama juga, kawin, istri bekerja, tanggungan 3 orang. Kemudian gajinya sama ya, misalnya 21 juta dengan iuran pensiun 4,5% ya. Dan dari data ini kemudian kita hitung ya. Kita hitung berapa pajaknya ya dari Susilo dan Dewi di sini ya. Pertama kita hitung gajinya sebagai unsur penambahnya ya. Jadi
gajinya dijadiin 21 juta ditambah 21 juta ya. Hasilnya 42 juta. Kemudian penghasilan lain-lain tidak ada. Nah, tinggal kita tambahkan jumlah penambahnya 42 juta. Nah, 42 juta ini datangnya dari gaji Susilo 21 juta dengan gajinya Dewi ya 21 juta ya. Dan di sini dijadiin 1 ya. Dan statusnya untuk yang kawin itu adalah kakak ya, kepala keluarga. Jadi Susilo di sini ditunjuk sebagai kepala keluarga ya. Karena status kawin itu banyak ya. Jika pisah harta ya harus sendiri-sendiri melaporkan ya. Nah, di sini statusnya kepala keluarga. Dan di sini kepala keluarganya adalah Susilo ya. Kemudian ada biaya jabatan ya. Biaya jabatannya 5% dikali dengan jumlah penambah. Hasilnya 2.100.000. Karena di atas nilai 500.000, maka kita buat nilai maksimumnya 500.000 ya. Jangan dibuat 6 juta ya, karena maksimum untuk biaya jabatan itu adalah 500.000. Kemudian ada iuran pensiun. Jadi iuran pensiunnya sama ya, tarifnya misalnya 4,5% ya. Jadinya sama dengan kita kalikan ya, 21 juta dikali 4,5% untuk Susilo, kemudian ditambah dengan iuran pensiun dari Ibu Dewinya, yaitu 21 juta dikali dengan 4,5% ya. Jika dienterkan, jadinya total keseluruhan dari Susilo dan Dewi di sini iuran pensiunnya adalah 1.890.000. Nah ini ya, ini 4,5% kali jumlah penambahnya. Kemudian jumlah pengurangnya tinggal kita tambahkan antara biaya jabatan dengan iuran pensiunnya. Jadi biaya jabatan sebesar 500.000 ditambah iuran pensiunnya 1.890.000. Itu hasilnya 2.390.000. Kemudian jumlah penghasilan dalam sebulan, yaitu jumlah penambah dikurangi dengan jumlah pengurang. Jumlah penambahnya sebesar 42 juta dikurangi dengan jumlah pengurang, yaitu 2.390.000. Hasilnya 39.610.000. Kemudian jumlah penghasilan dalam setahun tinggal dikalikan 12. 39.610.000 dikali 12. Hasilnya 475.320.000. Kemudian kita hitung ya penghasilan tidak kena pajaknya di sini ya. Dengan status kawin, istri bekerja, tanggungan 3 orang ya. Untuk wajib pajak yaitu Susilo dikenakan 54 juta. Datangnya dari 4,5 juta dikali 12. 4,5 jutanya datang dari ketentuan pajak saat ini ya. 4,5 juta per bulan. Nanti jika Jokowinya ganti, pasti ganti lagi ini ya. Mungkin diperbesar lagi 5,5 juta atau berapa ya. Untuk saat ini masih 4,5 juta ya di era Presiden Jokowi. Kemudian untuk status kawin ditambah 4,5 juta ya, 4,5 jutanya juga datang dari peraturan pajak ya. Selanjutnya istri bekerja ditambah 54 juta ya. Jadi datangnya dari 4,5 juta dikali 12. Kemudian tanggungan 3 orang, jadi per orang di sini nilainya 4,5 juta. Jadinya 4,5 juta dikali 3. Hasilnya 13.500.000. Sehingga jumlah penghasilan tidak kena pajaknya
kita tambahkan 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 54 juta ditambah 13.500.000. Hasilnya 126 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya jadinya jumlah penghasilan dalam setahun sebesar 475.320.000 dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 126 juta. Hasilnya 349.320.000 ya. Karena penghasilan kena pajaknya di atas 250 juta, jadi dikenakan 3 tarif ya. Tarif pertama yaitu 5% ya. 5% itu batasan maksimumnya adalah 50 juta ya. Sehingga 5% dikali 50 juta ya. 5% dikali 50 juta. Jadinya 2,5 juta. Selanjutnya, tarif kedua yaitu 15% dengan batasan maksimum yaitu 250 juta ya. Jadinya 15% dikali 250 juta. Sedangkan sisanya tinggal kita kalikan 25% ya. Berapa sisanya? Karena kita sudah menggunakan tarif pertama 50 juta, tarif kedua 250 juta, jadi kita totalkan menjadi 50 juta ditambah dengan 250 juta, hasilnya 300 juta ya. Jadinya kita buat orek-orek di sini ya. Jadinya yang pertama penghasilan kena pajaknya ya. Pak hapus dulu. Nah, di sini penghasilan kena pajaknya 349 juta ya. Kemudian kita sudah menggunakan lapis pertama dan lapis kedua dengan total 300 juta ya. Sehingga jika kita kurangi ya 349 juta 320.000 dikurangi 300 juta hasilnya 49 juta 320.000 ya. Tinggal kita salin di sini 49 juta 320.000. Sehingga jika kita kalikan 25% dikali dengan 49 juta 320.000 itu hasilnya 12 juta 330.000. Sehingga jumlah pajak penghasilan dalam setahun tinggal kita totalkan ya. 2,5 juta atau 2.500.000 ditambah dengan 37.500.000 ditambah 12.330.000. Hasilnya 52.330.000. Kemudian kita bagi ya, untuk mendapatkan pajak penghasilan pasal 21 terutang. Ini ya terutang ya. Terutang dalam sebulan itu tinggal dibagi 12 ya. 52.330.000 dibagi 12 hasilnya 4.360.833 ya. Sehingga nanti statusnya bayar ya. Nah, itu ya statusnya bayar pajak ya. Jadi gaji yang dibawa pulang berapa? Nah, nanti perusahaan akan memotong ya. Memotong apakah gajinya Susilo atau gajinya si istrinya atau Bu Dewi ya. Nanti ini antara suami istri di sini akan membuat kesepakatan ya. Yang mana mau dipotong. Misalkan gaji Susilonya dipotong oleh perusahaannya di mana perusahaan Susilo di sini bekerja, nanti di perusahaan tempat Bu Dewi bekerja dia tidak boleh memotong gaji dari Ibu Dewinya ya. Tapi Bu Dewinya harus memberikan bukti potong
ya, bukti potong pajak penghasilan pasal 21-nya di perusahaannya Ibu Dewi, ya. Jika kita hitung gaji yang diterima oleh Susilo, ya, jadi gajinya, iuran pensiunnya kita hitung tadi 21 juta dikali 4,5%, ya, 4,5 tadi ya, 4,5%, 4,5%, hasilnya 945, ya. Kemudian bayar pajaknya, ya, nanti pajaknya dijadiin satu sebesar 4.360.833, ya. Dan di sini jika kita jumlahkan, jadi gaji yang dibawa pulang itu 21 juta dikurangi iuran pensiunnya 945.000 dikurangi pajaknya 4.360.833. Jadinya Susilo cuma bawa gaji pulang ke rumah itu cuma 15.694.167. Sedangkan istrinya Ibu Dewi, ya, Ibu Dewi dia tidak dikenakan pajak, ya, karena sudah suaminya dikenakan, ya. Jadi gaji iuran pensiunnya 945, ya, karena tarifnya 4,5% dikali 21 juta, sehingga gaji Ibu Dewi itu yang dibawa pulang itu adalah sebesar 21 juta dikurangi 945. Jadi gaji yang dibawa pulang 20 juta 55.000, ya, tanpa dikenakan potongan pajak penghasilan pasal 21, ya, karena pajaknya Ibu Dewi sudah dibayar oleh suaminya yaitu Susilo, ya, yaitu sebesar 4.360.833. Nah, dari penjelasan Bapak ini mungkin ada yang ditanyakan lewat chat saja, ya. Nanti yang baru bergabung nanti ujian akhir semester, ya, karena hari ini sudah menginjak pertemuan ke-15, yaitu pertemuan terakhir, ya, dalam kegiatan belajar mengajar secara online, sehingga tinggal kita menunggu ujian akhir semester nanti tanggal Bapak majukan, ya, hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, ya. Karena hari Jumat dan Sabtu itu adalah persiapan Hari Raya Saraswati, ya. Mungkin yang beragama Hindu mungkin ada kesibukan di dalam mempersiapkan Hari Raya Saraswati, ya, baik di kampus maupun di rumah, ya. Nah, dari penjelasan Bapak ini mungkin ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri. Dan tugasnya sudah Bapak upload, ya. Jadi batas waktu tugasnya besok, ya, mengerjakan. Jangan sampai lewat dari jam 11 malam. Jika lewat, maka Bapak anggap itu tidak hadir nanti dalam perkuliahan. Ada yang ditanyakan? Lewat chat, ya. Jangan lewat mikrofon. Tidak ada? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.